Baik, saya akan menjelaskan keuntungan manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif dapat memberikan berbagai keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, profitabilitas, dan daya saing perusahaan. Meningkatkan likuiditas perusahaan itu ada 3, yaitu meningkatkan akses modal, mengurangi resiko likuiditas, dan meningkatkan kepercayaan investor. Mengurangi biaya operasional juga terbagi dari 3, yaitu efisien mengadakan, pengelolaan persediaan, dan optimalisasi arus kas. Maksimalkan profitabilitas ada 3, yaitu meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya yang tepat, meningkatkan return of investment. Menjaga keseimbangan arus kas terbagi 3 juga, yaitu meminimalkan resiko kekurangan kas, menghindari resiko kelebihan kas, meningkatkan kemampuan adaptasi. Meningkatkan daya saing itu juga terbagi 2, yaitu efisiensi operasional dan kecepatan respon. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan tentang kerugian dan resiko manajemen pada modal kerja. Tentu manajemen modal kerja yang tidak efektif akan berdampak buruk bagi perusahaan. Dan resiko itu dapat muncul ketika kita kelebihan modal kerja ataupun kekurangan modal kerja. Nah, keduanya itu berdampak negatif pada perusahaan. Resiko dari kekurangan modal kerja ada penurunan likuiditas dan kehilangan peluang bisnis. Kekurangan modal kerja dapat mengakibatkan penurunan likuiditas karena ketika perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya seperti pembayaran gaji, penurunan likuiditas dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Sedangkan kehilangan peluang bisnis, contohnya jika perusahaan tidak memiliki cukup dana untuk membeli inventaris tambahan, mereka mungkin tidak dapat memenuhi pesanan dari pelanggan. Adapun risiko kelebihan dari modal kerja yaitu Baik, yang mungkin saya bahas selanjutnya adalah contoh kerugian. Manajemen modal kerja yang tidak efektif dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan. Salah satu contoh kerugian yang dapat terjadi adalah ketika perusahaan mengalami kekurangan modal kerja. Kondisi ini dapat membuat perusahaan sulit memenuhi kewajiban keuangannya, seperti pembayaran gaji karyawan dan utang kepada pemasok. Yang akan saya bahas selanjutnya adalah kesimpulannya. 3 kesimpulan yang saya ketahui, yaitu pertama, pentingnya manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja yang efektif merupakan contoh keberhasilan bagi perusahaan. Yang kedua, pertimbangan faktor risiko. Meskipun memberikan banyak keuntungan, manajemen modal kerja juga memiliki potensi risiko. Perusahaan perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti fluktuasi ekonomi, perubahan kebijakan moneter, dan kondisi persaingan yang dinamis dalam pengambilan keputusan terkait modal kerja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah analisis dan perencanaan. Manajemen modal kerja yang optimal memerlukan analisis yang cermat dan perencanaan yang terstruktur. Perusahaan perlu memahami siklus kas, mengelola piutang dan persediaan secara efisien, dan memaksimalkan penggunaan dana untuk meningkatkan profitabilitas dana yang saing.